Sebuah gereja mengaku terpaksa mengeluarkan biaya total 2 miliar rupiah untuk memperoleh IMB saja. Bayangkan, untuk mendapatkan izin dari gereja yang kecil saja butuh biaya 2 miliar. Ada pula gereja yang besar, mengaku keluar biaya sampai 15 miliar rupiah untuk perizinan saja. Dicatat ya, itu semua biaya untuk perizinan saja. Tidak termasuk di dalamnya biaya pembangunan fisik gereja. Apakah benar adanya pemerasan seperti berita yang dikabarkan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja atau rumah ibadah bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Menurut saya, akar dari semua masalah adalah SKB 2 Menteri. Dan saya berharap SKB bisa dicabut, supaya masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat di seluruh Indonesia tidak terjadi lagi. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Apa hukumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Hukumnya adalah wajib dan harus, karena kita semua adalah saudara. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri buat semua sahabatku yang muslim. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di channel saya dengan channel Johannes Leong. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah benar adanya pemerasan seperti berita yang dikabarkan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Ada informasi mengejutkan tentang pelarangan pembangunan gereja yang terus berulang. Menurut info ini, ada alasan ekonomi di belakang berbelit-belitnya pemberian izin pembangunan gereja. Izin dipersulit karena akan membawa keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu. Kisah ini saya baca dari cerita di sebuah WhatsApp yang penulisnya kredibel. Penulis berita di WhatsApp ini kerap terlibat dalam memperjuangkan hak beribadah warga minoritas. Dia bercerita pernah bicara dengan puluhan pendeta dan pastor soal biaya untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja. Ternyata nilainya tinggi sekali. Sebuah gereja mengaku terpaksa mengeluarkan biaya total 2 miliar rupiah untuk memperoleh IMB saja. Ini mencakup biaya resmi dan tidak resmi. Dan gereja yang diceritakan ini adalah gereja yang kecil. Bayangkan, untuk mendapatkan izin dari gereja yang kecil saja butuh biaya 2 miliar. Ini belum termasuk biaya membangun. Ada pula gereja yang besar, mengaku keluar biaya sampai 15 miliar rupiah untuk perizinan saja. Ada pula gereja yang besar, mengaku keluar biaya sampai 15 miliar rupiah untuk perizinan saja. Dicatat ya, itu semua biaya untuk perizinan saja. Tidak termasuk di dalamnya biaya pembangunan fisik gereja. Apa yang diberitakan ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami mengapa ada banyak sekali kasus penolakan pembangunan gereja. Selama ini kan kita menyangka penolakan pembangunan gereja itu ternyata semata-mata karena kepicikan berpikir kelompok-kelompok yang tidak menghormati keberagaman. Mereka menolak percaya bahwa Kristen merupakan ajaran yang sesat, ajaran kafir yang harus ditolak kehadirannya. Oleh karena itu, mereka menganggap adalah kewajiban mereka untuk menolak pendirian gereja. Jadi ini cuma soal kesempitan berpikir. Tapi apa yang ditulis soal penjelasan ekonomi di belakang pelarangan gereja ini membuat saya terpaksa meninjau kembali atau meninjau ulang pemahaman saya. Sebetulnya sudah cukup lama saya mendengar adanya selentingan pemerasan-pemerasan seperti ini. Tapi selama ini saya menganggap sekedar sebagai desas-desus yang tidak mendasar. Yang bicara adalah seorang tokoh yang terlibat langsung dalam perjuangan membangun, dan dugaan pemerasan ini menjadi suatu yang mungkin sekali benar adanya. Proses pembangunan rumah ibadah di Indonesia memang berbelit-belit dan harus melalui berbagai tahapan dan instansi. Anda mungkin tahu pendirian rumah ibadah harus merujuk pada Peraturan Bersama Menteri atau yang dikenal dengan SKB 2 Menteri. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun gedung, dan pihak pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis khusus untuk pembangunan rumah ibadah. Ada sejumlah persyaratan khusus. Pertama, harus ada daftar nama atau kartu tanda penduduk KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit jumlahnya 60 orang. Ketiga, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama, Kabupaten atau Kota. Dan keempat, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota.
atau FKUB. Persyaratan pertama mungkin paling mudah dipenuhi. Kita dapat membayangkan persoalan mulai muncul di tahap kedua. Di tahap ini bisa saja walau di awal tanda tangan tersebut dikabulkan, tapi kondisi bisa berubah. Seiring dengan berjalannya waktu, misalnya bisa dicontoh dengan gereja HKBP Philadelphia. Untuk pembangunan gereja, mereka sudah mendapatkan 259 tanda tangan warga setempat pada tahun 2008. Namun ternyata tidak cukup untuk membuat Departemen Agama atau FKUB mengeluarkan rekomendasi. Pada Desember 2009, jemaat gereja memutuskan untuk melakukan ibadah Natal di lokasi tanah gereja yang dimohonkan. Ini mengundang unjuk rasa warga yang menolak gereja. Massa bahkan menduduki lokasi gereja serta memblokir jalan menuju lokasi HKBP Philadelphia. Jemaat memutuskan untuk beribadah di balai desa. Namun itu pun dibubarkan massa yang berusaha menghentikan ibadah tersebut. Pada 2010 bahkan keluar surat dari Bupati Bekasi yang membatalkan pembangunan gereja. Gereja pun mengajukan banding PT UN pada 2012. PT UN mengeluarkan keputusan pembatalan keputusan Bupati dan memerintahkan agar pembangunan gereja dapat dilanjutkan. Tapi itu pun tidak mempan. Sepanjang yang saya tahu, pembangunan gereja HKBP Philadelphia itu tidak jadi dilaksanakan. Jadi perizinan membangun gereja memang bisa sedemikian berbelit-belitnya. Tapi saya baru tahu bahwa perizinan itu bisa saja dipermudah kalau gereja bersedia membayar. Pihak yang harus dibayar bisa saja bukan sekedar para pengunjuk rasa. Harus ada rekomendasi dari Departemen Agama dan FKUB. Mengingat kultur korupsi Indonesia, sangat mungkin di instansi ini perlu ada uang pelicin. Bila itu memang terjadi, tidak mengherankan bila gereja harus mengeluarkan dana miliaran rupiah. Dana miliaran rupiah itu dikeluarkan untuk hanya memperoleh izin pembangunan. Ini tentu sangat berbeda dengan umat agama mayoritas. Pembangunan masjid dan musola bisa berlangsung dengan damai, aman, dan cepat. Saya bahkan tidak yakin musola dibangun di Jakarta harus melewati proses berbelit seperti yang dialami oleh umat Kristen dan umat minoritas lainnya. Bila soal pemerasan ini benar terjadi, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap proses pemberian izin. Harus ada transparansi. Bila sebagian masyarakat menolak, harus ada alasan yang masuk akal. Mengapa alasan penolakan? Demikian juga bila rekomendasi tidak kunjung diberikan juga harus dilandasi dengan alasan yang kuat. Bila ada pemerasan, pemerintah harus membuka hotline, tempat di mana masyarakat bisa mengadu. Kita harus bersama melawan kejahatan para preman yang mengancam memeras umat beragama yang sedang berusaha menjalani kewajiban sesuai dengan keyakinan mereka. Pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja atau rumah ibadah bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Pemerintah pusat juga harus melakukan kampanye nasional soal toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen dan minoritas sudah berlangsung terlalu lama, dan sudah saatnya dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak secepat mungkin sebelum semua terlambat. Menurut saya, akar dari semua masalah adalah SKB 2 Menteri. Dan saya berharap SKB bisa dicabut, supaya masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat di seluruh Indonesia tidak terjadi lagi. Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Sekian dulu opini saya hari ini. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Dan menurut kalian kenapa sih susah untuk membangun rumah ibadah untuk warga minoritas? Silahkan komen di kolom komen. Semua komen kalian akan saya baca dan komen terbaik akan saya bahas di topik selanjutnya. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex saat ini,